Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Untuk video kali ini, saya akan melanjutkan kisah Naya yang sebelumnya sudah saya ceritakan. Sekarang kita akan sambung ke episode ke-6, Naya, gadis dalam pasungan, episode ke-6. Dua orang laki-laki berpakaian komprang datang ke teras di mana Sumini yang sudah sedari tadi menunggunya. Dia berkata, "Ada apa Gusti Ayu memanggil kami?" Kata salah seorang dari kedua pelayan Sumini itu. "Apa kalian tahu gadis yang kemarin pagi datang ke sini?" "Saya tahu Gusti Ayu," jawab laki-laki bernama Darman. "Bagus. Ada tugas untuk kalian. Dan kalau berhasil, aku akan memberi 2 batang emas murni sebagai upahnya." Suara Sumini yang terdengar membisik rendah. "Apa tugas kami Gusti Ayu?" "Habisi dia nanti malam dan buang mayatnya jauh-jauh. Kalian paham?" Sungguh perintah Sumini kali ini yang tidak main-main. Dua orang suruhan itu saling pandang satu sama lain, seolah mereka ragu menjalankan perintah Sumini yang sudah dirasuki dendam. "Kalian sanggup atau tidak, ha?" bentak Sumini yang saat itu dia tidak mendapatkan jawaban iya dari keduanya. Tapi Gusti, bagaimana kalau Juragan Suryo tahu soal ini? Dan kami takut Juragan Suryo curiga." "Bodoh, kalian ini seperti tidak pernah menghabisi orang saja. Kalian pikirkan caranya sebisa kalian. Dan ingat, aku tidak mau ada kegagalan." Dengarkan itu. Sumini meradang dengan jari telunjuk ditungkatkan ke kening Tarmuji. Dengan terpaksa, kedua orang suruhan itu mengangguk setuju. Lalu dengan terbungkuk-bungkuk meninggalkan Sumini yang tampak senyum puas. Wanita itu yakin kalau rencananya menghabisi Ratih asli pasti berhasil. Hari beranjak malam. Di pondok papan dekat kandang sapi, Naya, gadis yang dipasung, dia perlahan membuka matanya. Dan terlihat jelas dari kedua bola matanya ada cahaya merah menyala, dan dari wajahnya tersirat seringai sangar dibalut senyuman penuh dendam. Kedua kakinya dengan perlahan digerakkan, lalu keajaiban pun jadi. Balok kayu berat dan besar itu seperti segenggam kapas yang begitu mudahnya dilepaskan. Naya berdiri mematung, sesaat memandang ke tempat di mana selama 5 tahun ini dirinya dikurung dan terpasung seperti hewan yang tak berharga. Sangat menyedihkan melihat kondisi kaki Naya yang tampak daging terkelupas dengan tulang kering yang semakin putih di antara daging yang menganga. Wajahnya membiru busuk dengan kedua mata yang nyaris keluar dari rongganya. Dia bilang, "Jangan harap kalian bisa membunuh adikku. Kalianlah yang kuhabisi malam ini." Dia tertawa renyah lalu dengan perlahan menembus dinding papan pondok kayu. Di rumah singgah Ratih asli sama sekali dia tidak bisa tidur. Berkali-kali gadis cantik jelita ini merubah posisinya dan berusaha memejamkan matanya. Suara pintu rumah diketuk dari luar. "Siapa malam-malam begini yang datang bertamu? Apa bosan ya?" Ratih menggumam, lalu beranjak bangun dari peraduannya.
Setelah sampai ke pintu depan, Ratih membuka pintu. Tapi yang dilihatnya bukan sosok Bosang, tetapi dua orang laki-laki berpakaian komprang dengan tersenyum kepadanya. "Maaf, ada perlu apa Pak datang malam-malam begini?" Ratih bertanya. Tapi semua sangat cepat terjadi. Kedua orang itu dengan kasar dan tergesa-gesa menarik lengan Ratih, lalu membekam mulut gadis cantik itu hingga dia tidak sadarkan diri. Badan Ratih yang tak berdaya dibawa ke halaman belakang yang sangat gelap. Lalu dengan terburu-buru, kedua orang suruhan Sumini itu terus membawa pergi jauh Ratih, masuk ke dalam hutan di kegelapan. Saat mereka sudah merasa aman, Ratih yang pingsan dihempaskan ke atas rerumputan. Dengan tertawa mengekeh, keduanya dengan kasar mencoba membuka pakaian gadis itu. Tapi belum sempat keduanya melaksanakan aksi bejatnya, jauh dari kegelapan ada seseorang berpakaian kebaya lusuh dengan rambut kusut melangkah mendekat ke arah mereka. "Jangan sentuh adikku. Siapa kau ya? Berani sekali melarang kami," bentak Darman saat melihat sosok berkebaya lusuh itu berdiri dengan berkaca pinggang. "Lihat aku baik-baik. Kowe pasti ingat aku." Sosok itu semakin mendekat hingga terlihat jelas wajahnya yang begitu mengerikan di mata Darman dan Tarmuji. Kowe, bagaimana bisa kowe keluar dan lepas dari pasungan?" Dia tergagap hingga nyaris jatuh karena kaget. "Dasar kalian, kacung wanita sundal. Sudah pantas jadi korbanku yang berikutnya." Nayatis tertawa dengan mengangkat kepalanya hingga tampak tulang leher yang merengkah dengan daging yang sudah membusuk. Lalu sosok Naya kembali memandang ke arah kedua orang suruhan itu. Kali ini lengannya diangkat tinggi-tinggi hingga mencuat kuku-kuku runcing bak pisau yang tajam di kegelapan malam. "Setan, kowe bukan Ratih yang sedang dipasung, kowe setan." Dua tangan Naya berhasil memakan korban. Setiap satu tangan menancap di leher kedua orang suruhan Sumini itu. Dan dengan penuh amarah, sosok Naya mencabik-cabik wajah dan badan kedua laki-laki itu hingga keduanya tewas meregang nyawa saat itu juga. Suara serigala malam melolong panjang seolah nyanyian pengantar kematian. Dua manusia yang hidup berkubang dosa. Naya kini menatap sayu ke arah Ratih yang masih tergolek pingsan. Air matanya mengalir deras di pipinya. Lalu dengan penuh rasa rindu, sosok Naya memeluk serta mencium pipi Ratih dengan isak tangis dan pilu. "Adikku, adik kecilku, kematian memisahkan kita. Maafkan mbakmu ini yang tak bisa menolak takdir. Adikku tak akan kubiarkan mereka mengganggu hidupmu. Aku akan menghabisi mereka. Mereka pasti mati." Naya dengan penuh amarah saat itu juga membawa tubuh Ratih yang tergorek di rumputan. Sosok itu melesat dengan cepat menembus gelapnya malam.